Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama saya Nova Nurul Suciani. Saya dari kelas akuntansi pagi Stekom Boleri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Pengertian subnetting. Subnetting atau subnetworking adalah proses pemisahan single large network menjadi dua atau lebih untayan. Hal ini berarti bahwa jaringan yang sangat besar dan berat dapat dibagi lagi menjadi jaringan yang lebih kecil dan lebih terlokalisasi. Fungsi subnetting. Subnet dibuat untuk membatasi ruang lingkup lalu lintas siaran, memudahkan kita dalam mengelola jaringan seperti melakukan alokasi IP address sesuai kebutuhan jaringan, serta memisahkan segmen jaringan berdasarkan fungsi dan untuk membantu menyelesaikan masalah kemacetan pada jaringan. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan subnetting. Di antaranya yaitu untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan guna dapat memaksimalkan penggunaan IP address tersebut. Yang kedua, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu jaringan komputer. Karena pada dasarnya, router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda. Apabila network tersebut memiliki IP address yang unik. Yang ketiga, meningkatkan pengamanan dan mengurangi kongesti atau ketidakstabilan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Sedangkan untuk melakukan proses subnetting, maka kita perlu melakukan beberapa proses yang diantaranya adalah 1. Menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask. 2. Menentukan jumlah host per subnet. 3. Menentukan subnet yang valid. 4. Menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet. Yang kelima, menentukan host-host yang valid untuk tiap subnet. Setiap rentang IP terdiri dari IP host, IP network, dan IP broadcast. IP host. Setiap antarmuka jaringan harus memiliki host ID yang unik. IP host ini berada di antara IP network dan IP broadcast. IP network, segmen jaringan fisik dengan batasan yang dibuat dan didefinisikan oleh router IP. IP ini berada di awal rentang IP. Kemudian IP broadcast. Alamat ini digunakan untuk mengirim dan menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu jaringan. IP broadcast berada di akhir rentang IP. Berikut adalah tabel perhitungan subnetting yang sering kita jumpai. Sangat membingungkan, tapi kita hanya perlu mengingat slice 24, slice 32, dan yang terakhir adalah slice 28. Penulisan subnet 32 bit biner seperti ini cara penulisannya ya, atau dalam bentuk desimal yang disebut juga prefix length, mulai dari slice 24 sampai slice 32. Prefix slice 32 jumlah IP-nya adalah 1 dan prefix slice 28. Ingat bahwa 2 kali 8 adalah 16. Jumlah IP-nya adalah 16. Sekarang kita akan mencoba menghitung jumlah IP. Setiap turun satu tingkatan prefix, maka hasilnya dikali 2, dan setiap naik satu tingkatan prefix, maka hasilnya dibagi 2. Kita akan jadikan 28 sebagai patokannya. Dari slice 28 turun satu tingkat ke
slice 27. Berarti 16 dikali 2 hasilnya adalah 32, dan dari slice 28 naik ke slice 29. Berarti bahwa 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8, maka slice 29 IP-nya adalah 8. Berikut ini adalah rentang IP yang bisa kalian hafalkan atau kalian pahami di rumah agar lebih mudah mengingatnya. IP host. Jadi untuk menghitung jumlah IP host adalah cukup dengan mengurangkan 2 dari jumlah rentang IP yang sudah dihitung sebelumnya. Contoh soal. Kali ini kita akan masuk ke contoh soal yang lumayan rumit untuk pemula, tapi nggak susah-susah banget kok. Contoh soalnya yaitu IP 23.1.10.155/27. Ingat slice 27 ya. Jika 28 hasilnya 16, maka slice 27 hasilnya adalah 32. Maka yang akan kita hitung adalah rentang IP, IP host, IP network, IP broadcast, dan subnet mask. Kita mulai ke pembahasannya. Slice 27 jumlah IP-nya adalah 32. Tapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana cara menghitung IP awal dari rentang IP-nya. Cara cepat menghitungnya adalah kita cukup membagi IP terakhir di notasi IP tersebut dengan jumlah IP yang sudah dihitung tadi. Maka 155 dibagi 32 hasilnya adalah 4,84375. Kita abaikan saja angka di belakang komanya ya. Kita fokus pada angka 4. Dari angka 4 ini kita akan kalikan lagi, yaitu 4 dikali 32 hasilnya 128. Itu merupakan rentang IP yang paling awal dari soal IP tadi. Berikutnya, untuk mengetahui IP akhir dari rentang IP, kita cukup menambahkan 128 tambah 32 dikurangi 1 sama dengan 159. Jadi kita sudah tahu rentang IP-nya yaitu 23.1.120.128 sampai 23.120.159. Kita juga sudah menemukan IP awal dan IP akhirnya. IP awal atau IP network yang berada di awal ini, dan IP akhir atau IP broadcast. Kemudian IP host, yaitu IP yang berada di tengah IP network dan IP broadcast ini. Maka IP hostnya adalah 23.51.120.129 sampai 23.51.120.158. Bagian terakhir yaitu subnet mask. Berarti kita cukup mengurangi 258 dikurangi 32 sama dengan 224. Maka notasi subnetnya seperti berikut ini, atau kita bacakan saja 255.255.255.224. Mudah kan belajar menghitung subnetting? Dan berikut adalah hasil dari IP tadi.
Bisa kalian lihat sendiri ya, bisa kalian catat atau kalian ulang-ulang kembali video ini agar lebih mudah lagi kalian belajarnya. Oh iya, sekian video dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata ya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.